Bukan karena sedih melihat Nabi Ibrahim alaihissalam ingin dibakar, tapi karena tidak bisa ikut menyumbang. Maka bagaimana ketika itu seluruh masyarakat semuanya mengumpulkan kayu bakar. Kemudian bagaimana? Karena saking tingginya tumpukan kayu tersebut, mengangkat Nabi Ibrahim alaihissalam ke tumpukan kayu tersebut. Pakai apa ibu? Ngangkatnya. Contoh kalau sana di Hong Kong ada gedung yang puluhan tingkat, gimana cara ngangkatnya itu? Nabi Ibrahim dinaikkan ke atas tempat tersebut. Pakai apa? Kayak ketapel itu loh. Iya, pakai ketapel. Kalau orang Arab bilangnya manjanik. Pakai ketapel dilempar gini, akhirnya terbang langsung ke atas. Nah, ketika itu langsung dibakar. Bagaimana cara membakar Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah membakarnya dari atas atau membakarnya dari bawah? Lempari panas. Dari mana mulai membakarnya, Ibu? Dari bawah. Kenapa dari bawah? Supaya tidak bisa lari, ya, Pak. Kalau dari bawah bisa lari, Bu. Ya. Kenapa bakarnya dari bawah? Kan kayak kepanggang gitu. Ya. Ketika membakarnya di bawah, Nabi Ibrahim alaihissalam berada di atas, maka seluruh masyarakat itu ingin mendengar dari mulut Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika berproses api dan asapnya menuju ke atas, Nabi Ibrahim itu mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu mengikuti Tuhan yang disembah oleh Raja Namrud. Atau Nabi Ibrahim itu ingin menyembah Raja Namrud. Tapi apa yang terjadi? Apakah goyah keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar dari bawah? Jadi kan kalau dibakar dari bawah, apinya terus naik ke atas. Jadi ada proses agar nanti di pertengahan jalan itu Nabi Ibrahim alaihissalam berubah pikiran. Tapi apa yang terjadi? Apakah Nabi Ibrahim masa berubah pikiran? Tidak. Tidak. Ya. Nah, bagaimana dahsyatnya ketika dimulai dibakar dari bawah, Ibu? Ini belum apinya besar, dibakar dari bawah. Asapnya saja kalau seandainya naik ke atas, itu ada burung yang lewat, itu kena asapnya saja, belum kena apinya. Maka burung itu langsung gosong, hangus, terbakar. Itu baru asapnya. Bagaimana lagi kalau apinya sudah membesar? Saksikan dahsyatnya api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi bagaimana kemujizatan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dalam surah Al-Anbiya ayat 69. Silakan buka itu. Surah Al-Anbiya ayat 69. Silakan siapa yang membaca, Ibu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Shadaqallahul adzim. Nah, jadi apinya itu ketika membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan Nabi Ibrahim alaihissalam kepanasan. Akan tetapi dengan kemujizatan yang Allah berikan, apinya itu ketika menyentuh badan tubuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bardan. Apinya itu jadi dingin. Dinginnya ini bagaimana? Ibu kalau musim dingin sana paling rendah berapa, Ibu? Di Hong Kong. Berapa derajat? 5 atau 3. Kira-kira kalau 3 derajat dinginnya itu enak nggak di badan kita? Kalau sana betul-betul dingin sekali. Menggigil loh, kayak dalam kulkas. Dingin sekalipun nggak enak, Ibu ya. Panas sekali juga nggak enak, Ibu ya. Tapi dingin di sini ketika dibakar Nabi Ibrahim alaihissalam, kuliana rukuni bardan. Dinginnya itu adalah dingin yang membuat badan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi nyaman. Ada orang dingin, saking dingin nggak nyaman badannya, pingin gerak saja kayaknya kaku badan jadi es. Tapi dingin yang di sini dimaksud adalah dingin yang menjadikan badan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika tersentuh api menjadi nyaman.
Karena kalau tersentuh api jadi nggak nyaman, kepanasan. Dia malah jadi nyaman, dingin yang sedang, enak di badan. Seperti itu. Itulah kemujizatan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ini pelajaran yang pertama, kita melihat bagaimana sosok Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berhadapan dengan seorang raja yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu apa yang terjadi? Kemujizatan yang Allah berikan, malah kayunya menjadi dingin. Kemudian ada satu kisah lagi yang mengatakan bahwa apa pelajaran yang bisa kita ambil lagi dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam? Yaitu ada gerombolan semut, ada sebagian mengatakan gerombolan semut, ada yang mengatakan katak, yang mereka itu berkumpul untuk memadamkan api Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar. Kira-kira kalau seandainya semut menyiram api tersebut, Ibu, apinya bisa padam tidak, Bu? Tidak. Ya. Kalau zaman sekarang tidak, Ustaz. Ya, zaman sekarang tidak. Ya, zaman dahulu juga tidak sampai memadamkan. Tapi apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa keberpihakan semut atau kodok tersebut, mereka itu menampakkan keberpihakannya, walaupun secara logika ini tidak mungkin akan bisa padam dengan disiram mereka. Tapi keberpihakan mereka kepada orang yang benar. Jadi jangan pernah takut kalau seandainya kita di kelompok yang kecil, tapi kita berada di pihak yang benar, maka tetaplah berada di jalan yang benar. Jangan sampai kita tergoyah. Ada kelompok yang besar tapi di dalam keingkaran. Nah, kalau kita nggak gabung ke mereka kayaknya nggak enak, nanti kita dikucilkan. Ada nih kelompok dalam keingkaran, maka kita tetap harus berada di dalam kebaikan dan ketaatan walaupun kita berada di jumlah yang sedikit. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian tadi yang pertama di mana tempatnya, Bu, Raja Namrud? Di Babilonia. Kemudian kisah yang berikutnya yang kedua yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berada di Palestina. Ya, berhadapan dengan siapa ketika berada di Palestina, Bu? Berhadapan dengan siapa, Ibu? Ada yang tahu? Berhadapan dengan orang tuanya sendiri. Orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, apa yang terjadi ketika itu? Orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu mengajak kepada keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kepada siapa, Ibu? Ya, kalau orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kepada siapa, Ibu? Menyembah berhala. Jadi bapaknya Nabi Ibrahim itu, Ibu, tukang pembuat berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa pelajaran yang kita bisa ambil, Ibu-ibu? Bahwa dalam kehidupan ini terkadang kita berusaha agar orang-orang yang terdekat kita semuanya menjadi orang yang baik. Tapi kalau kita melihat kehidupan para nabi, orang-orang yang soleh, terkadang ada saja Allah uji dalam kehidupan mereka. Orang-orang terdekat, dia berdakwah ngajak orang lain untuk baik. Tapi terkadang ada orang terdekatnya yang tidak mau ikut. Contoh sederhana, Ibu-ibu. Nabi Lut alaihissalam diuji dengan siapanya, Ibu? Istrinya. Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan siapa, Ibu? Putranya. Jadi orang soleh saja juga diuji. Kemudian Asia binti Mujammil diuji dengan siapa, Ibu? Suaminya Fir'aun. Ya, Bu. Nabi Ibrahim diuji dengan siapa, Ibu? Dengan
Bapaknya. Nabi Muhammad SAW diuji dengan siapa, Ibu? Mamanya. Jadi kalau para nabi saja, Ibu, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ruang lingkup keluarga mereka Allah uji. Jadi kadang banyak orang yang berharap berpikir bagaimana memiliki keluarga yang berpikir idealis, ya Bu ya. Bagaimana seluruh keluarga saya ini jadi orang yang taat. Maka kalau kita melihat dalam kondisi keluarga seperti ini, pasti ada saja dalam ruang lingkup keluarga kita yang sulit untuk diajak kebaikan. Benar tidak seperti itu? Kita berusaha untuk ngajak kebaikan tapi sulit sekali mereka dengar. Kenapa? Karena Nabi juga sama seperti itu. Orang-orang yang terdekat mereka ada yang sulit untuk diajak dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang terjadi? Orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau seandainya engkau tidak mengikuti Tuhan yang aku buat, yaitu berhala, maka engkau akan aku rajam dan engkau akan aku usir. Apa yang terjadi ketika itu? Nabi Ibrahim alaihissalam tetap kukuh pada pendiriannya, tetap menyuruh untuk mengajak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa yang kedua ini terjadi di Palestina. Maka kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Ibu, silakan buka dalam surah Maryam. Ayat berapa, Ustaz? Dimulai dari ayat 42. Silakan 42 dulu dibaca, Ibu. Surah Maryam ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع Lanya panjang, lanya panjang. Ma la yasma'u. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ولا يغني عنك شيئا ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayah, wahai ayah, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Jadi Nabi Ibrahim menyampaikan, ya ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, tidak dapat menolongmu sedikit pun? Siapa itu? Yaitu berhala, patung-patung. Kemudian di ayat 43-nya, silakan Ibu. Ya, 43-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abati inni qad Ini apa ya? Inni qad. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam
minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni Fattabi'ni. fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ya, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada bapaknya bahwa dia menyampaikan ilmu yang sampai kepadaku dan aku sampaikan kepadamu, maka ikutilah aku. Niscaya engkau akan mendapatkan petunjuk jalan yang lurus. Kemudian ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abati la ta'budis syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Ya, lanjut ayat 45-nya. Ayat 45 46, dua ayat baca, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman fatakuna lisyaitanir waliya. Lanjut ayat 46-nya, Bu Septi. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Ayat 47. Satu ayat lagi. Qala salamun. Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih sehingga engkau menjadi teman bagi setan. Dia ayahnya berkata, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam, maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Dia Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Allahumma. Kalau kita melihat Ibu ya, realita dalam kondisi sekarang, kalau ada mungkin anak yang mungkin masuk Islam ya, apa yang terjadi? Bisa dikucilkan atau diusir dari rumah, benar Ibu? Benar. Iya. Dikecilkan, diusir dari rumah. Nabi Ibrahim alaihissalam juga sama seperti itu. Kalau engkau, kata bapaknya, tidak mau menyembah Tuhan yang aku sembah, maka aku akan rajam. Rajam itu dihukum mati. Atau kalau tidak, aku akan usir, tinggalkan aku begitu waktu yang lama, sejauh-jauhnya. Tapi apa yang terjadi? Apakah langsung Nabi Ibrahim alaihissalam marah-marah kepada bapaknya? Tidak. Maka Nabi Ibrahim yang harus kita ambil pelajaran, qala salamun alaik. Nabi Ibrahim alaihissalam tetap mengatakan kata yang lembut dan mendoakan orang tuanya. Maka ibu-ibu semuanya, bagi kita yang masih memiliki orang tua, walaupun secara
kehidupan tidak sebanding, tidak sesuai dengan kehidupan kita, apa yang kita inginkan, jangan pernah suara kita itu lebih kuat atau kita memarahi kedua orang tuanya. Maka sosok yang harus kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, tetap mengatakan dengan kata-kata yang lembut. Bahkan di sini semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Jadi tetap doakan mereka. Kalau seandainya kita masih memiliki keluarga, jangan kita marahin, tapi kita doakan mereka. Qala salamun alaik. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berprasangka baik. Innahu kana bi hafiya. Kemudian dia sedang mendoakan keselamatan, memohonkan ampun atas kesalahannya, dan dia berprasangka baik. Sesungguhnya bapakku itu orang baik. Kalau kita punya keluarga kayak gitu, mungkin sudah marah-marah ya Bu ya. Dasar macam ini, macam itu semua. Tapi pelajaran yang bisa kita ambil untuk kedua orang tua kita, kalaupun seandainya dalam kehidupan ini ada yang tidak sesuai apa dengan yang kita inginkan, tetap kita harus berkata baik, jangan sampai menyakiti hati kedua orang tua kita. Karena dalam hadis dikatakan ridullah fi ridul walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terdapat pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah terdapat pada murkanya kedua orang tua. Kemudian di dalam Al-Quran bagaimana kedahsyatan kalimat orang tua. Kalimat orang tua itu kalau tidak digandengkan dengan Rasulullah, maka kalimat Allah itu selalu digandengkan dengan kedua orang tua. Jadi kalau ati'ullah wa ati'ur rasul, kalau dia tidak digandengkan dengan Rasul, kalimat Allah, maka dia digandengkan dengan kalimat orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Maka kita diperintahkan untuk menyembah Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Atau di ayat lain wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Dan menyembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Karena saking tingginya derajat orang tua itu selalu digandengkan namanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang bisa kita ambil ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berada di Palestina, bagaimana beliau memiliki sosok orang tua yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sikap yang Nabi Ibrahim alaihissalam tunjukkan kepada orang tuanya bukan memusuhi, tapi mendoakan keselamatan, memohonkan ampun atas dosanya. Kemudian beliau tetap berprasangka baik bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, orang tua itu adalah orang yang baik. Ini pelajaran yang kedua yang harus kita ambil dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian pelajaran yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berada di Mekah, berhadapan dengan siapa Ibu? Ketika di Mekah, dengan siapa Ibu? Berhadapan dengan Nabi Ismail alaihis salam. Jadi kalau tadi di Babilonia berhadapan dengan siapa Ibu? Ayahnya. Nah, di Babilonia berhadapan dengan raja, penguasa, pemimpin. Jadi kita bagaimana juga sosok yang kita tonjolkan ketika kita berhadapan dengan pemimpin. Ketika kita mungkin ditekan, ditindas, disiksa, jangan sampai kita menggoyahkan iman kita. Contoh lagi ada bencana, tiba-tiba dari pemerintah atau apa-apa semua ada sumbangan, tapi sumbang itu menggoyahkan keimanan kita, maka tetap berada di keimanan kita, jangan sampai tergoyah. Kemudian ketika berada di Palestina, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bagaimana ketika kita berhadapan dengan orang tua kita, maka kita tetap mengutamakan perkataan yang baik dan mendoakannya. Walaupun terkadang dalam kehidupan ada juga orang-orang di terdekat kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bagaimana agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berada di Mekah berhadapan dengan anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Jadi penguasa, orang tua, dan anak. Jadi ini madrasah pelajaran yang kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka apa yang terjadi? Anak yang dirindu-rindukan Nabi Ibrahim alaihissalam lama tidak punya anak. Tiba-tiba ketika punya anak, anaknya langsung diasingkan. Masih bayi diasingkan. Di mana diasingkannya Ibu? Di Makkah. Itulah kisah Bukit Sofa dan Marwa. Yang ketika itu ada air Zam-Zam.
atas hentakan kaki Nabi Ismail alaihissalam ketika kehausan. Jadi ibunya lari ke sana dari Bukit Sofa, lari ke Bukit Marwa. Maka ketika itu langsung dihentakkan air, timbullah dari kaki Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim lama tidak ketemu. Setelah ketemu balik, dijemput oleh bapaknya Ibrahim. Langsung ketika itu bermimpi Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih anaknya. Jadi kalau mimpinya para nabi itu benar ya Bu ya, bukan mimpi kayak kita. Mimpinya kadang macam-macam. Tapi kalau para nabi itu mimpinya itu langsung bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ibu nih contoh punya anak. Kemudian baru lahir, ibu pergi ke Hong Kong. Pergi ke Hong Kong selama 7 tahun. Setelah melahirkan mungkin setelah melahirkan 40 hari lah. Setelah nifas selesai, ibu pergi ke Hong Kong. Selama 7 tahun di Hong Kong gak pernah lihat anak, tiba-tiba pulang ke Indonesia, ibu mau sembelih anak ibu. Kira-kira gimana perasaannya? Tidak ikhlas. Itulah sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru melahirkan dan berpisah, ketika ketemu mau disembelih. Kira-kira anak itu apa bilang? Ibu ini katanya, udah gak pernah lihat saya, langsung lihat saya mau dipotong. Mungkin kita dibilang apa ini? Ibu cuman ya. Kalau mungkin anak kita ngamuk-ngamuk seperti itu ya. Tapi kalau Nabi Ismail digitukan sama bapaknya, kira-kira apa dibilang? Kalau itu memang benar perintah Allah Subhanahu wa taala, laksanakan. Jadi dengan kondisi genting seperti itu, anaknya itu tetap patuh, tetap taat mendengarkan apa yang disampaikan orang tua. Kadang kenapa kita punya anak? Kadang dia nggak mau ngikutin kita, nggak mau dengar apa yang kita sampaikan. Mungkin ada doa yang belum kita amalkan. Bagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam ibu? Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana anaknya itu benar-benar ketika dengan kondisi seperti itu pun dia tetap mau patuh. Yaitu doanya dalam surah As-Saffat ayat ke-100, halaman 449. Silakan baca. As-Saffat. Ayat berapa Ustaz? Ayat 100. Tiga tujuh. Silakan baca ibu. Yo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli Rabbi habli minassa. Iya. Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Nah, ini doanya Nabi Ibrahim, sehingga dengan kondisi seperti itu anaknya tetap mau disembelih. Kira-kira kalau ibu baca doa itu diamalkan di Hong Kong, pulang-pulang menyembelih, gimana ibu? Ya ini lain kasusnya bu ya. Ini Nabi itu doanya benar. Jangan ibu tiba-tiba saya sudah doa nih Ustadz di Hong Kong, selama di Hong Kong 7 tahun saya doa ini, nanti pulang mau saya sembelih anak saya, jangan. Ini lain kasusnya. Tapi bagaimana ketika kita baca doa ini, anak kita itu menjadi anak yang soleh. Disuruh sholat, dia mau sholat. Disuruh ngaji, dia mau ngaji. Disuruh dia buat baik, dia buat baik. Jauh dari kejahatan-kejahatan. Jadi baca doa Rabbi habli minas sholihin. Jadi anak yang nurut. Ini doa yang pertama. Sehingga Ismail tuh nurut sama bapaknya. Karena dia bagian dari anak yang soleh. Kemudian apalagi doa yang kita
panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak kita, yaitu dalam surah Ali Imran ayat ke-38. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli minal ladunka. Tidak, mil ladunka. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Ibu kan Anda punya anak ya Bu ya? Sudah. Ya. Yang pertama tadi doa yang pertama yang Bu harus biasakan Rabbi habli minas sholihin agar jadi anak kita anak yang soleh. Doa yang kedua ini doa Nabi Zakaria alaihissalam yang mana beliau berdoa untuk anaknya. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Thayyibah di sini adalah keturunan yang baik-baik bagaimana? Baik di sini adalah baik dari segi ekonomi. Mau gak Ibu punya anak yang susah? Enggak. Maka baik dari segi ekonomi, dzurriyyatan thayyibah. Kemudian apa maksud dari dzurriyyatan thayyibah? Mau nggak Ibu punya anak yang sakit-sakitan? Secara fisiknya nggak baik. Nggak mau juga Ibu ya. Punya anak yang sehat, maka ya Allah jadikan anakku jadi anak yang secara ekonominya baik, secara kesehatannya baik. Kemudian dzurriyyatan thayyibah, secara pendidikannya juga baik, cerdas. Jadi kalau tadi lebih kepada surah As-Saffat tadi kepada ketaatan kepada Allah. Kalau ini lebih kepada zohirnya, ekonomi, sehat tubuhnya, pendidikannya baik, cerdas, baik secara sosialnya. Kemudian ada juga orang tua karena kesal melihat tingkah anak, lihat anak tuh bawaannya mau emosi. Ada nggak kayak gitu Ibu? Ada. Karena anak misalnya ngeyelnya, bawaannya mau emosi. Malah seharusnya kita lihat anak kita jadi tenang. Tapi apa yang terjadi? Lihat anak tuh bawaannya mau emosi. Atau lihat pasangannya, ada nggak lihat suaminya ibu-ibu emosi? Ada. Nah, jadi kita doa. Ada. Tidak Ustaz, soalnya saya nggak punya. Cariin jomblo. Alhamdulillah. Mau cari. Sadar kan orang. Ya. Jadi kita berdoa agar ketika kita memiliki pasangan hidup kita tuh pasangan hidup yang menenangkan. Doanya dalam surah Furqan ayat 73. Surah Al-Furqan ayat 73 halaman 366. Ayat ke-74. Ini nggak boleh putar Pak Teddy. Lelaki. Datang orang Inggris. Fokus. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin Waja'alna
wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa kita ya Bu ya. Ada orang yang mungkin punya suami, punya istri, ada istrinya itu jadi menyejukkan, menjadikan ketenangan. Ada orang yang punya suami atau punya istri, suami atau istrinya itu malah membuat emosi, buat susah. Ada nggak orang itu punya suami jadi malah jadi lebih susah? Oh ya. Walaupun seharusnya memang setiap keluarga itu harus berpasangan. Maka bagaimana kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, jadikan pasangan hidupku ya Allah penyenang hati. Jangan malah membuat susah hati dan pikiran. Ada nggak Ibu? Punya pasangan malah buat susah hati dan pikiran ya Bu ya? Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan pasangan hidupku pasangan yang penyenang hati, penenang pikiran. Ada punya anak, malah ketika dikasih anak itu malah buat susah orang tuanya. Ada nggak Bu? Narkoba atau apa, semuanya main judi. Sehingga malah anak itu menjadi menyusahkan hati dan pikiran. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkan, berikan pasangan kami. Kalau memang pasangan kami selama ini belum baik, jadikan dia lebih baik. Baik suami maupun istri. Wa dzurriyyatina, ya Allah, jadikan anak kami ketika kami melihatnya menyejukkan hati dan pikiran. Lihat suami bukan malah marah atau lihat istri bawanya marah, tapi malah menyejukkan hati dan pikiran. Kemudian apa doa kita? Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan mereka itu pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bayangkan, bukan jadi orang bertakwa, pemimpinnya orang-orang bertakwa. Luar biasa itu. Kalau orang bertakwa biasa, ini pemimpin. Imamnya orang-orang yang bertakwa. Imama, jadi imam orang-orang yang bertakwa. Ini yang kita harapkan. Bagaimana doa yang kita panjatkan? Yang pertama, Rabbi habli minas shalihin. Kemudian dalam surah Ali Imran tadi, Rabbana hablana, hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kemudian doa yang ketiga, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, boleh diamalkan doanya ya Bu ya, sering-sering dibaca. Ya, mudah-mudahan nanti balik kampung, lihat anak senang hati, lihat suami balik kampung senang hati, seperti itu. Balik-balik dari sana, begitu pulang, wah, anaknya sedang sholat di atas sajadah, suaminya sedang sholat di atas sajadah, tenang. Tapi kalau pulang tiba-tiba anak lagi dugem, suami lagi main apa semua, kita jadi sudah capek, lihat kondisi seperti itu makin capek. Langsung lemas Ustaz. Gimana Ibu? Langsung lemas ya Bu ya. Tapi kalau lihat pulang kita udah capek perjalanan balik ke rumah, atau bekerja bagi seorang suami, lihat anak, wah lagi baca Quran, hilang semua capek. Iya. Lihat kita pulang seorang suami pagi-pagi pulang malam di pinggir jalan kehujanan kepanasan. Begitu ketok pintu perut lapar tapi lihat anak seperti itu. Lagi pulang mengaji. Kayaknya hilang semua capeknya. Dan itulah yang kita harapkan dari doa yang kita baca sebenarnya. Amin ya Allah. Maka dari kisah tersebut yang dapat kita ambil pelajaran, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika ingin disembelih, ada pesan Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim ketika ingin disembelih. Yang pertama, apa pesan yang beliau sampaikan? Tadi kan kita sudah lihat, akhirnya beliau ketika bermimpi ingin disembelih, Nabi Ismail itu tetap mengikuti perintah bapaknya karena beliau termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian ada beberapa pelajaran yang kita ambil ketika Nabi Ismail ingin disembelih oleh bapaknya. Yang pertama, ketika ingin disembelih, Nabi Ismail memesankan kepada Nabi Ibrahim, ketika ingin menyembelihku, kata Nabi Ismail, sing-singkanlah lengan baju. Apa itu sing-singkan? Lipat bajunya kalau tangan panjang. Baju. Karena orang itu Arab pakai jubah itu ya, jadi kan tangannya panjang-panjang, dilipat.
Nah, untuk apa tangannya dilipat, tangan panjang seperti baju ibu? Untuk apa? Agar darah ketika disembelih jangan muncrat ke baju. Sehingga kata Nabi Ismail, wahai bapakku, kalau seandainya darahku disembelih mengalir ke bajumu, dikhawatirkan nanti ketika ibu melihat darah itu, dia akan selalu teringat denganku dan bersedih. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Maksudnya apa ibu? Kalau kita menyembelih kurban, adabnya itu ibu, jangan menyembelihnya di teman-temannya. Ini dikumpulkan jadi satu kandang, disembelih dalam kandang yang sama. Itu temannya bisa sedih. Jadi adabnya bagaimana? Jangan sampai lembu yang lain atau kambing yang lain ketika disembelih, mereka melihat juga temannya disembelih. Iya, karena mereka itu punya perasaan juga hewannya Bu ya. Hewan itu punya perasaan. Jadi kalau ibu contoh lagi berkurban atau di kampung balik kampung ibu ingin nyembelah kambing atau mau nyembelih apalah. Kalau nyembelih unta nggak ada di Indonesia Bu ya. Nyembelih kambing, nyembelih ayam. Mau motong ayam nih karena banyak keluarga datang potongnya 10. Jangan sampai yang masih hidup tuh melihat temannya lagi disembelih. Itu menjaga perasaan mereka. Karena mereka ketika itu punya perasaan takut juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pesan Nabi Ismail alaihissalam ketika ingin menyembelih, disembelih oleh bapaknya Nabi Ibrahim, ikat tangan dan kakinya kuat-kuat agar ketika disembelih dia tidak banyak gerak. Kasihan dia akan tersiksa. Maka juga kalau kita nyembelih hewan, ada orang yang nyembelih hewan nggak diikat, begitu disembelih langsung masih hidup lagi, ditanduk yang nyembelihnya. Itu banyak di YouTube. Dia masih gerak-gerak lagi, lari ke sana lari ke sini. Ada yang seperti itu ibu? Ngamuk dia lagi. Nyembelih kerbau, tiba-tiba baru sembelih langsung ditumbangkan, dia hidup lagi berdiri dan lari. Itu nggak boleh. Itu ada dalam menyembelih, ikat agar dia tidak kemana-mana. Kemudian yang ketiga, ada yang menyembelih berikutnya kata Nabi Ismail menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, wahai bapakku ketika menyembelihku jangan lihat wajahku. Kenapa? Kalau engkau lihat wajahku maka engkau tidak akan tega. Ketika kita juga menyembelih Bu ya, kalau kita nih orang yang ketakutan, saya tipe orang yang takutan juga, menyembelih itu banyak takutnya. Nah kalau gimana ngilangkan rasa takut? Karena kita suka kasihan ya Bu ya, kayak nggak tega, motong ayam juga kayak nggak tega. Gimana cara supaya hilang? Ketika pas pisaunya sudah di lehernya, palingkan wajah kita atau lihat lurus seperti itu, supaya nggak lihat kita hilang rasa tega gitu. Ada orang tipenya yang takutan ya Bu ya, ada yang takutan kalau nyembelih lihat darah Ibu? Ada Ustaz. Yang sudah beka biasa membeka mungkin nggak biasa takut lagi lihat darah Bu. Atau masih ada yang takut? Enggak takut kalau lihat darah enggak takut Ustaz. Tapi kalau awal-awal belajar dulu gimana Bu? Belajar bekam, takut nggak lihat orang di darah? Takut ya Bu ya? Kita ada rasa, wah kayaknya nggak berani lihat darah. Kayaknya juga takutan juga orang. Kalau ada kecelakaan lihat darah tuh kayaknya gemeteran kaki. Ini jadi pelajaran yang bisa kita ambil bagaimana adab-adab juga dalam menyembelih. Silakan Ibu ada yang bertanya? Ada kurban besok di Hongkong Ibu? Ustaz, apa ini bertanya Ustaz? Iya. Ini pertanyaan dari teman karena saya sakit belum bisa menjawab, saya izin bertanya. Kan besok kan sholat Idul Adha ya Ustaz, yang jaga sholat Idul Adha. Nah teman saya itu sholat Idul Adha. Ya, teman saya itu tempat kerjanya itu jauh dengan tempat sholat Idul Adha. Kemarin sudah coba mencari tempat yang terdekat gitu, tapi tetap nggak nemu karena besok itu hari Senin, terus terkendala dengan pekerjaan juga karena jaga anak, pagi harus nganter, terus pulangnya harus bikin makan, terus jam-jam 11-an itu harus nganter, jam 10 harus nganter ke sekolah nganter makanan. Itu gimana kalau misalkan ada nggak anjuran sholat di rumah Ustaz? Iya. Syaratnya harus ada imam dan khotibnya. Kalau udah ada imam dan khotibnya ada makmum yang mendengarkan. Kalau di rumah sendirian siapa Ibu yang dengarkan? Gak bisa. Maka ini sholat sunnah mu'aqqadah, sholat sunnah yang dianjurkan. Kalau memang tidak memungkinkan lagi ya tidak apa-apa. Ya karena nggak mungkin Bu. Khotibnya kita, imamnya kita, makmumnya nggak ada. Karena syaratnya kalau khotib pasti ada yang mendengarnya. Kalau imam ada makmumnya. Jadi dia bukan sholat sendiri seperti itu. Jadi solusinya ya mungkin bolehlah tetap kita ngisi kebaikan di jam itu dengan mungkin ya dengarkan ceramah atau dengarkan dengan
live juga orang sholat seperti itu. Tapi kalau bisa memungkinkan, jadi nggak mungkin kita, boleh nggak kita khutbah sendiri dengan imam sendiri? Tidak Ibu. Kita nyeramahin siapa? Nyeramahin majikan jadi Bu ya, majikannya suruh dengar, nggak mungkin. Jadi kalau memang nggak memungkinkan, nggak apa-apa. Insya Allah Ibu. Terima kasih banyak. Tapi kalau bisa tetap dianjurkan, diusahakan semaksimal mungkin. Oke. Apa Ustaz? Ada lagi Ustaz. Apa Ustaz? Iya Bu. Itu Ustaz mau tanya gimana tuh nasibnya puasa saya Ustaz. Apa puasanya Bu? Itu kemarin tuh kan saya kan nggak lihat pengumuman juga nggak lihat itu di HP itu kan yang azan itu kan ada keterangan hari ini tuh tanggal 10. Di HP yang azan itu loh Ustaz. Ternyata hari ini masih tanggal 9 dan saya puasanya kemarin sudah lunas, maksudnya sudah hari Sabtu sama Jumat itu Jumat itu Tarwiyah, terus Sabtu kemarin tuh Arafah. Hari ini saya sudah nggak puasa Ustaz. Udah finish gitu, gimana nasibnya itu? Niatnya tapi juga Tarwiyah sama Arafah tapi kemarin gitu Ustaz. Makasih. Ya. Untuk niat puasa sunnah itu bisa di tengah jalan. Contoh kayak lihat baginda Rasulullah, tapi kalau lebih awal itu lebih baik karena kita memiliki persiapan. Baginda Rasulullah ketika puasa sunnah, balik pulang ke rumah nggak ada makanan, nggak ada yang bisa dimakan. Apa yang terjadi ketika itu? Di tengah perjalanan, ini dari bangun tidur belum minum, belum ada makan, tapi ketika balik ke rumah juga nggak ada makanan. Maka apa yang beliau niatkan, daripada sia-sia, maka beliau akan niatkan puasa sunnah ketika hari itu. Nah bagi kita yang mungkin tidak tahu kemarin puasa hari ini puasa lagi, bolehkah kita niatnya di tengah jalan? Kita mungkin bingung karena ada perbedaan dari pelaksanaan di Indonesia dengan Arab Saudi, masih bingung, ada yang lebih awal. Maka kita boleh ketika ingin puasa mengikuti negara tersebut, boleh kita ketika tahu langsung memasang niat seperti itu. Jadi Ibu tadi hari ini nggak puasa Bu ya, karena kemana sudah puasa? Mana ini? Hari ini lebaran Ustaz. Hari ini tapi hari ini lebaran duluan. Berarti kami itu duluan Ustaz. Kalau yang sudah lebaran nggak puasa lagi Bu ya? Itu diadakan sendiri Ustaz. Kalau sudah hari raya nggak boleh. Kalau Bu Ami yang tadi tanya ya? Ya, suara Bu Ami saya dengar. Kalau Bu Ami sudah niatnya kemarin puasa Arafah dan hari ini sudah sholat hari raya, maka haram, sudah masuk puasa hari tasyrik, haram untuk berpuasa. Kalau yang sudah sholat hari raya, tapi kalau Ibu kemarin, kemarin niat tarwiyah sekarang Arafah, maka tidak masalah. Tapi kalau hari ini tiba-tiba Ibu ke masjid, sudah pergi ke masjid sholat hari raya, karena teman-teman masih puasa, ngikutlah puasa, nggak boleh, haram. Teman-temannya biar saja puasa, karena mungkin rayanya besok. Tapi kalau Bu Ami hari ini sudah sholat hari raya, masih ngikutin temannya puasa, maka puasanya haram. Karena masuk hari tasyrik. Jadi kalau puasa sunnah boleh niatnya nanti di tengah. Seperti itu. Syukran Ustaz atas jawabannya. Nah, tapi niat yang lebih awal itu lebih baik. Karena kita yang namanya niat itu perlu bisa persiapan. Sahur dulu atau apa. Masalahnya sadarnya itu habis minum air Ustaz. Ya apa-apa. Yang penting sahur insya Allah. Saya juga kalau sahur puasa jangan makan banyak juga. Misalnya itu kalau mau tidur itu nggak siapin minum Ustaz, begitu bangun tidur itu langsung rokok. Ada lagi pertanyaan Ibu? Insya Allah nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mulai membahas kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ada yang pernah belajar kitab itu Bu? At-Tibyan Ustaz. At-Tibyan ya Ustaz. Ya, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Pernah dengar Ibu? Belum. Dulu udah punya bukunya. Oh, dulu pernah punya. Belum baca ya. Belum belajar. Ya, insya Allah nanti kita mulai belajar kitab itu nanti di hari-hari Ahad berikutnya. Jadi kita belajar tematiknya membahas kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Jadi kita belajar tahsin, belajar tajwid, kemudian belajar adabnya juga insya Allah kita. Ada pertanyaan lagi Bu? Selamat berhari raya untuk ibu-ibu semuanya. Besok banyak daging kurban di Hong Kong Ibu. Gimana Ustaz?
Banyak daging kurban di Hong Kong. Banyak daging Ustaz. Nah, banyak nih. Beli sendiri. Di sana nggak, beli sendiri. Kalau di sana nggak kayak di Indonesia dibagi-bagikan ya, harus beli. Atau di masjid dapat bagian di masjidnya. Kalau di masjid dibagi Ustaz. Saya makan. Mana Ibu kalau di masjid? Yang di masjid sudah dimasak. Sudah dimasak. Oh, jadi tinggal makan saja gitu kalau di masjid Ibu ya? Iya. Oh iya. Berarti di Indonesia akan dibagi-bagikan ke masyarakat. Ya mudah-mudahan tetap ibu-ibu di sana tetap bisa mencicipi daging kurban insyaallah. Amin. Kalau yang dapat jatahnya banyak, boleh bagi ke teman-temannya juga Ibu ya. Bisa. Oke Ibu, ini saja mungkin. Insyaallah selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan besok yang melaksanakan sholat Idul Adha semoga lancar, tidak hujan. Perjalanan lancar insyaallah ke masjid atau di tempat ibu-ibu semua sholat. Ini saja mungkin ibu-ibu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf, kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu, terima kasih banyak Bu. Saya keluar.